Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Selvi Oktavia Loloang, calon guru penggerak angkatan kelima SDN Telaga Biru 5 Kota Banjarmasin. Hari ini saya akan membuat video, yaitu video percakapan pra-observasi supervisi akademik. Bersama saya di samping ini ibu yang cantik sekali hari ini yang membantu saya hari ini ya. Bisa perkenalkan Ibu Ica? Perkenalkan, nama saya Ibu Marisa Napila. Saya mengajar mata pelajaran Mulok Bahasa Banjar. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu Ica, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Selvi. Bu Selvi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sesuai dengan cuaca hari ini ya. Cerah sekali ya. Betul. Pokoknya kita hari ini hitam-hitam ya Bu. Iya, betul. Lihat langsing hari ini. Sudah terlihat gemuk ya. Iya betul. Terus? Ya. Ibu Ica, kemungkinan besok kita adakan supervisi ya, supervisi akademik kelas. Saya ditugaskan nih untuk supervisi Ibu Ica. Nah, sebelum melakukan supervisi kita lakukan percakapan dulu Ibu Ica. Ya. Mungkin tujuannya nanti kita berbagi ilmu ya Ibu Ica, atau pengalaman yang nantinya akan bermanfaat saat supervisi. Bagaimana Ibu Ica, setuju? Setuju sekali. Betul. Nah, sekarang Ibu Ica, kalau boleh tahu nanti supervisinya Ibu Ica materinya apa ya nanti ya? Jadi nanti materi saya ketika Ibu mau mensupervisi ke dalam kelas, materinya yaitu tentang cara penyampaian pantun dalam bahasa Banjar. Wow, ya. Ada lagi? Terus Oh iya betul. Pantun dalam bahasa Banjar ya. kan kita di Kalimantan Selatan ini terkenal sekali dengan baturai pantun. Betul. Jadi Ibu Ica. materi yang akan saya ambil yaitu tentang baturai pantun. Ya, sesuai dengan daerah kita ya. Betul. Karena Ibu Ica ngajar mulok ya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu Ica khusus ngajar kelas berapa atau memang seluruh kelas? Karena saya di sekolah dasar, jadi saya mengajar siswa kelas 1 sampai kelas 6. Oh, berarti nanti supervisi untuk besok itu kelas berapa Ibu Ica? Yang akan saya sesuai dengan materinya yang akan saya ambil adalah kelas 4. Oh gitu ya, iya mudahan ya. Oh ya Ibu Ica, terus apa nih langkah-langkah Ibu Ica nanti di saat supervisi ada, boleh tahu saya? Maksudnya Langkah pembelajaran. Oke. Jadi sesuai RPP yang saya buat, yang pertama adalah saya akan melakukan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu yaitu seperti biasa kita guru mengucapkan salam, kemudian mengecek kondisi kelas, mengabsen siswa. Selanjutnya adalah kegiatan absersepsi. Iya. Kemudian lanjut pada kegiatan inti, yaitu ada kegiatan eksplorasi yaitu saya menjelaskan tentang pokok materi pembelajaran, yaitu tentang cara penyampaian pantun dengan bahasa Banjar. Kemudian nanti saya rencananya ingin melakukan strategi pembelajaran berupa pembagian kelompok. Kemudian ada kegiatan tanya jawab juga antara guru dan siswa. Masuk kegiatan elaborasi, yaitu siswa mendengarkan penyampaian dari saya. Siswa juga melakukan tanya jawab kembali setelah materi yang saya sampaikan. Kemudian ada kegiatan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini yaitu kegiatan siswa memberikan penyimpulan tentang materi yang nanti saya ajarkan. Dan nanti ada beberapa anak yang saya suruh maju ke depan untuk cara menyampaikan pantun tersebut. Ya. Kemudian baru saya membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran hari itu. Sekaligus ada kegiatan penutup, yaitu mengevaluasi kegiatan dengan mungkin kembali menanyakan kepada siswa tentang materi, apakah mereka sudah paham atau ada pertanyaan lagi, mungkin seperti itu. Oh bagus sekali Ibu Ica, langkah-langkahnya. Saya menarik nih dengan baturai pantun ya. Berhubung saya suka dengan seni-seni ya. Iya. Jadi kayaknya kalau saya nonton baturai pantun tuh memang ya bahasa Banjar banyak beberapa orang yang tidak mengerti. Tapi kalau jangankan di luar sana, anak-anak sendiri pun kadang-kadang belum tentu ngerti bahasa Banjar. Padahal tanpa mereka sadari, mereka keseharian pun melakukan bahasa Banjar, menggunakan bahasa Banjar. Iya betul sekali. Jadi
bagus sekali nih pelajarannya Ibu Ica, bantu raih pantun. Apalagi kan sekarang mungkin ya sudah agak ditinggalkan oleh generasi muda. Budaya yang salah satu seperti itu, musim batu raih pantun ini untuk sekarang memang sudah jarang, hampir karena di TV juga tidak ada lagi tampilkan itu. Biasanya kan kalau di TVRI daerah ada ya betul sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya mudah-mudahan ya Ibu Ica nanti pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar. Oh iya Ibu Ica ya. Ibu Ica tadi kan sudah Ibu jelaskan nih materinya apa, pembelajarannya apa, dan langkah-langkahnya apa untuk nanti di kelas ya supervisi. Nah Ibu, kira-kira nih saat nanti proses pembelajaran, masalah apa yang mungkin akan muncul nantinya saat proses pembelajaran tersebut? Ya, mungkin diagnosa saya sementara mungkin masalah yang akan muncul pada saat proses pembelajaran ketika saya membahas materi ini, mungkin ada beberapa anak yang kurang fokus itu pasti karena kan jumlah peserta didik yang banyak di kelas, jadi mungkin itu pertama kurang fokus, kemudian mungkin ketika saya menjelaskan materi mungkin mereka masih ada yang berbicara karena duduknya ke sana kemari. Selanjutnya mungkin ada beberapa siswa yang juga bingung dengan bahasa pantun, dengan bahasa daerah yang nanti saya gunakan. Itu juga akan menjadi masalah. Kemudian nanti ada yang pasti malu ketika saya disuruh maju ke depan untuk membacakan. Ya, itu kan pasti menjadi masalah yang mungkin kira-kira terjadi pada saat nanti ibu supervisi saya di kelas. Iya betul sih. Paling utama adalah anak-anak ini malu. Nah itu. Bingung juga sih. Padahal mereka tanpa ada kita juga sering ke depan. Iya betul. Teriak-teriak nyanyi. Iya, tapi ketika disuruh kenapa pasti ada aja itu yang masalah. Pasti malunya. Bingung. Kadang mereka sama teman teriak-teriak ya. Iya. Terus kita suruh ke depan, diam, anggut. Jadi bikin emosi. Ya udah, gak apa-apa Ibu Ica, mudahan nanti ya ada, semoga berjalan lancar. Betul. Oh ya, dari permasalahan tersebut nih, apa yang Ibu rencanakan atau strategi apa yang Ibu lakukan nantinya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut? Jadi mungkin nanti rencana saya di dalam kelas akan melaksanakan strategi pembelajaran dengan cara membagi kelompok. Ada beberapa kelompok mungkin nanti di kelas, kemudian setelah itu di dalam kelompok tersebut nanti akan saya bagi-bagi itu orang-orangan yang memiliki kemampuan, misalkan ada kemampuan yang dia sudah fasih membaca, kemudian yang kurang fasih membaca, ada yang dalam kategori sedang masih membaca terbata-bata. Nah nanti saya akan dalam kelompok-kelompok tersebut akan saya bagi orang-orangnya yang bisa membaca, saya kasih di satu kelompok, sehingga nanti yang mana yang sudah fasih membaca ini akan menjadi tutor sebaya untuk para teman-temannya yang belum bisa. Jadi dia akan menjadi gurunya dalam kelompok nanti. Iya, bagus sekali Ibu Ica strateginya ya, mantap menurut saya ya. Apalagi Ibu Ica sudah membagi kelompok masing-masing. Memang walaupun kita sudah kelas 4, tapi masih ada saja yang memang belum bisa membaca. Betul sekali. Kadang kita sebagai guru mungkin ada perlu bantuan dikit ya untuk teman-temannya, membimbing lah ya. Betul. Itu sama seperti kayak pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membagi sesuai kemampuannya mereka masing-masing. Dan mungkin nanti juga saya akan selipkan mereka untuk menonton video, tapi mungkin tidak menggunakan LCD. Nanti saya akan bagi pinjam handphone, mungkin handphone teman di kantor untuk sama-sama anak-anak. Nanti saya bagikan, nanti rencana ada 3 kelompok, jadi mereka akan menonton seperti apa batu raih pantun itu. Nanti saya carikan videonya dan mereka masing-masing di tiap kelompok menonton. Karena kalau saya mungkin nontonkan di LCD mungkin nanti akan ribut. Betul. Kalau ya, jadi kan kalau mereka sudah duduk per kelompok, nanti saya kasih 1 handphone setiap kelompok, mereka bisa menyaksikan di handphone itu masing-masing. Betul, saya setuju nih Bu Ica. Sebenarnya gini, kita mengajarkan juga nih, mungkin handphone itu digunakan yang lebih gitu kan, bukan hanya sekedar game ataupun YouTube yang lain. Jadi bagus tuh, jadi dia lebih fokus ya. Kalau misalnya dari sini mungkin dia agak masih mana-mana pikiran itu. Kalau di 1 handphone kan mereka bisa fokus tuh. Betul sekali. Nah Ibu Ica, tadi sudah ada kita bicarakan permasalahannya, strateginya yang nanti akan Ibu Ica lakukan ya saat supervisi akan datang. Betul sekali. Nah
tanggung jawab Ibu Ica nih. Setelah Ibu Ica menjelaskan nih menjelaskan masalah dan strateginya, tanggung jawab Ibu Ica apa nih yang Ibu lakukan supaya Jadi mungkin tanggung jawab saya seperti yang Ibu Selvi tanyakan tadi adalah semoga setelah ini saya akan lebih menjadi guru yang lebih baik dan tentunya menjadi guru yang lebih kreatif, berpotensi, dan saya akan terus belajar mencari strategi pembelajaran di dalam kelas agar siswa saya tertarik untuk ikut belajar, tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran, dan mungkin nanti setelah kita melakukan observasi ini Ibu Selvi akan memberikan revisi bahkan mungkin membantu saya untuk mencari lebih luas lagi strategi yang akan saya lakukan pada saat nanti supervisi. Ya, bagus sekali Ibu Ica. Rasa saya percakapan ini makin lama makin berfaedah ya, faedah banget ya. Betul. Jadi kita sama-sama belajar nih Betul. apa yang memang harus kita lakukan saat supervisi ini. Memang sih untuk melakukan sesuatu tuh harus butuh keyakinan, Betul sekali. butuh tanggung jawab yang Betul besar. dorongan Betul dorongan juga. Saya sangat mendorong Ibu Ica ya untuk melakukan yang terbaik. Mungkin betul. Sampai sini Ibu Ica, mudah-mudahan nanti saat observasinya Ibu Ica melakukan yang terbaik, yang terhebat dan ya. semoga juga nanti anak-anak akan mendukung kegiatan seperti kita Iya, ini. saya yakin anak-anak Iya. mendukung karena mungkin strategi yang Ibu Ica tadi berikan itu sudah bagus. Iya. Dan mungkin anak-anak nanti semangat nih apa sih Iya. apa sih Oh, apa iya, sih betul. gitu ya, walaupun jadi kan jadi ya sedikit ada permainan, jadi apa sih Oh, gitu. iya. Nah, jadi menurut saya bagus sekali. Mudah-mudahan nanti saat pertemuan observasi Ibu Ica lebih mantap, lebih bagus, lebih keren. Padahal sekarang udah keren Ibu Iya. Ica. Jadi semoga nanti setelah seperti lebih keren lagi. Ya, cukup sekian Ibu Ica ya. Terima kasih. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat buat kita. Ya. Oke, cukup sekian video kali ini saya buat. Sampai ketemu lagi di video observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ica. Iya, Ibu Selvi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah ada gugupnya. Campur aduk. Campur aduk ya, Bu. Iya. Berarti hampir sama perasaan Ibu saat supervisi Betul tadi ya. sekali. Masih gugupnya sampai sekarang. Sampai aja Iya. kita buat keadaan itu ceria lah. Betul. Iya, jangan gugup. Sebenarnya saya juga gugup, Bu. Iya. Oke, tadi kan kita sudah mengadakan supervisi akademik kedua di kelas. Betul. Di kelas 4 ya, Bu. Nah, semua proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah saya lihat. Biasanya nih setelah kita mengadakan supervisi di dalam kelas pasti ada obrolan setelahnya, membicarakan tentang refleksi atau hal-hal apa yang memang perlu kita bicarakan ya, Bu ya. Nah, Ibu Ica tadi kan Ibu Ica membuat RPP ya, atau kita tadi melakukan supervisi sesuai dengan RPP yang Ibu Ica buat. Iya, betul. Menurut Ibu Ica, kira-kira nih adakah yang sudah Ibu Ica lakukan sesuai RPP atau yang belum yang Ibu Ica lakukan dengan RPP tersebut? Kalau sesuai RPP, memang tadi kegiatan kita di kelas semuanya sudah sesuai dengan RPP, dari penerapan tutor sebaya, strategi pembelajaran yang kemudian menyuruh anak untuk maju ke depan. Cuman tadi saya ada terkendala waktu, sehingga proses penilaian anak tadi ada yang kurang karena waktu. Kemudian ada juga tadi kendala, kan
tadi ada anak maju ke depan untuk disuruh bercerai pantun, Iya, gitu. betul. Tapi ada kendalanya yaitu anak-anak masih malu-malu, susah untuk disuruh maju ke depan. Lu ada lagi Wica? Ya itu tadi waktu sama yang anak susah disuruh maju ke depan ya karena malu. Malu ya. Terus tadi saya juga lihat ada Wica mengelompokkan Iya ya. betul, tadi ada juga pengelompokan itu juga berjalan aja sesuai dengan RPP. Cuman ya itu tadi waktu sama anak yang ketika disuruh maju ke depan itu susah. Jadi itu makan waktu Makan untuk waktu, iya, ya. ketika mereka malu-malu itu kan makan waktu. Jadi Betul. makanya ketika pengambilan nilai waktunya kurang. Jadi tidak semua anak ternilai. Iya. Berarti yang pengelompokan kelompok tadi itu memakai tutur sebaya. Betul Kenapa sekali. pakai tutur sebaya? Untuk membantu teman-teman. Iya betul, kan kemarin sudah kita bahas Hmm. tentang ada anak yang masih belum pasti membaca. Jadi saya menerapkan strategi yaitu tutor sebaya. Iya, betul. Berarti jalan ya tutur sebaya Iya ya. betul sekali, walaupun tadi tuh dalam pelaksanaan tutor sebayanya belum maksimal Bu, karena kan baru Iya, baru betul. aja dilaksanakan, baru dalam penerapan pos pembelajaran saya menggunakan strategi tutor sebaya ini, jadi masih memiliki kendala belum maksimal. Iya, tapi saya lihat semuanya senang Bu. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin materinya pantun ya. Iya. Terus teman-teman yang menjadi tutor sebaya juga nggak galak-galak ya Bu ya. Mereka semangat, yang berperan sebagai itu semangat untuk menjelaskan ke teman-temannya. Ya, alhamdulillah. Yang penting dalam pembelajaran itu menyenangkan. Jadi Betul anak-anak sekali. tuh suka sekali. Iya. Nah, sekarang Ica dari cerita Ibu Ica tadi tentang sudah sesuai dengan RPP yang Ibu Ica buat walaupun ada kendala nih. Nah, dari kendala-kendala yang tadi misalkan tadi ada tampil malu-malu tampil ya. Terus itu juga mungkin dari tutornya walaupun semangat tapi belum itu ya, Maksimal. belum maksimal dan juga ada waktu penilaian yang menurut Ibu Ica itu belum kurang Iya. kurang ya. Nah, adakah yang harus Ibu Ica lakukan sesuai dengan kendala tersebut? Ya, melihat kejadian tadi yang di kelas ya Bu Selvi, khususnya yang ada siswa kita yang malu-malu untuk disuruh maju, nah itu sangat menjadi kendala besar karena itu yang membuat waktu yang kurang. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan menumbuhkan semangat lagi nih ke anak-anak dan supaya mereka tidak malu lagi untuk maju ke depan, bahwa itu nggak apa-apa, maju ke depan itu nggak apa-apa, bisa jadi contoh yang baik untuk teman-temannya. Pokoknya ya menghilangkan Rasa malu malunya itu, ya, ya, kemudian betul. mencoba kalau dengan sudah malu-malunya tidak lagi, otomatis kan waktu bisa berjalan ya, nih, betul. proses pembelajaran bisa kembali jalan. lancar. Jadi untuk nilai mungkin tidak terjadi keteteran lagi kayak yang tadi, karena yang malu-malu tadi itu kan memakan Waktu betul karena waktu ngajar cukup lumayan. Iya, jadi nanti sedikit ya, Bu, saya ya. akan memotivasi anak lah supaya jangan malu-malu ketika disuruh Betul, ke lagi depan. ke depan. Ya betul. Bagus sih Bu rencana Ibu ke depan. Yang penting itu memicu anak supaya lebih baik lagi. Nah, dari rencana Ibu yang tadi mengatur strategi waktu, terus juga mengatur strategi supaya anak itu tidak malu-malu lagi. Tadi ada juga strategi supaya tutor sebaya lebih berjalan lagi, percaya diri lagi untuk mengajarkan atau memberikan sedikit bantuan dengan teman-temannya. Nah, tanggung jawab Ibu untuk rencana Ibu itu apa untuk ke depan? Iya. Jadi tanggung jawab saya akan berusaha menjadi guru yang pasti lebih baik lagi, seorang pengajar yang berkompetensi lebih baik lagi, khususnya dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya akan terus nih mencari strategi pembelajaran baru untuk memancing siswa saya agar lebih percaya diri dan tidak malu-malu lagi. Hebat, padahal ibu itu sudah semangat Sudah nih, semangat, seharusnya iya, anak-anaknya pun sebagian ada yang semangat, Semangat. tapi ketika disuruh maju tadi lagi-lagi ya itu malu sebenarnya gitu. bukan Ibu Ica aja yang dapat kendala yang siswa yang malu, padahal Ibu Ica tanpa ada kita di sekolah, di kelas tuh kadang-kadang kan mereka Iya, maju mereka ke teriak-teriak depan, sendiri, ya, nyanyi-nyanyi nyanyi sendiri, tapi ketika disuruh yang yang bisa serius lagi, ya. susah sekali, bisa kita Ya. makan waktu sekali. Betul sekali Ibu Ica, alhamdulillah rencana Ibu Ica bagus sekali sesuai dengan apa yang nanti kedepannya lebih baik lagi. Nah sekarang Ibu Ica saya mau tanya nih, refleksi Ibu Ica. Ibu Ica kan sudah melaksanakan supervisi akademik dan kita nih sudah bercerita banyak yang saya juga dapat
pengalaman, dapat cerita, informasi yang dari Ibu Ica. Perasaan Ibu Ica setelah disupervisi seperti apa? Jadi perasaan saya mungkin tadi pada saat proses pembelajaran belum maksimal ya Bu Selvi. Mungkin karena apa? Waktu tadi terkendala dan lain-lain, jadi saya merasa masih tertantang untuk masih mencari strategi pembelajaran yang baru supaya ya tadi menarik minat anak agar tidak kembali malu-malu dan supaya mereka lebih fokus dengan pembelajaran. Saya akan ya merasa tertantang lah untuk masih mencari strategi pembelajaran baru. Iya bisa. Kalau dari pembelajaran yang dulu lebih baik mana tuh daripada sekarang? Kalau yang ini kan dengan menggunakan strategi pembelajaran pasti sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemarin kan masih ada beberapa anak yang kurang fokus. Kalau ini semua anak terlibat dalam proses pembelajaran. Tadi dengan penggunaan strategi ini sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Betul. Nah, Ibu Ica, setelah pembelajaran yang tadi kita lakukan, proses pembelajaran Ibu buat tadi, apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran ini? Oh iya. Saya mencoba mengaitkan dengan kemampuan abad 21 ya Bu, bahwa kemampuan berkolaborasi itu penting. Jadi saya bisa melatih kemampuan saya sendiri dalam berkolaborasi, khususnya dalam proses pembelajaran berkelompok. Apalagi tadi kan saya menerapkan strategi pembelajaran tutor sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya paling bagus sih kemampuan berkolaborasi lah, melatih mereka ya bekerja sama, berkomunikasi, dan juga nanti mungkin melatih bagaimana mereka berliterasi ya juga nantinya. Oke, Ica, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai mulai dari kita pra-observasi dan tadi kita melakukan observasi di kelas dan kita sekarang sudah menyelesaikan pasca observasi. Alhamdulillah kegiatan kita selesai dan saya banyak menemukan manfaat dari diskusi Saya ini. juga begitu, banyak pelajaran yang saya ambil ketika kita saling bertukar pikiran seperti itu. Semoga Ibu Ica menjadi guru yang lebih hebat lagi ya. Amin. Terima kasih Ibu Ica. Sama-sama Ibu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.